Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, perwakilan dari kelompok 5A4 yang mendapatkan kasus limfoma. Oke, untuk pengertian dari limfoma sendiri adalah kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembekakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Nah, limfoma ini berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih atau limfosit yang berfungsi untuk melawan infeksi. Kemudian, limfosit adalah sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau virus. Selain dalam peredaran darah, limfosit tersebar di beberapa bagian tubuh seperti kelenjar getah bening, limfa, timus, sumsum tulang, dan saluran pencernaan. Nah, ketika limfosit berubah, berkembang, dan menyebar secara tidak normal, maka terjadilah limfoma maligna. Untuk penyebab dari limfoma sendiri belum diketahui jelas, namun ada beberapa potensi yang mungkin bisa menyerang. Seperti berusia 60 tahun ke atas, ini lebih beresiko terkena limfoma non-Hodgkin. Hodgkin. Hodgkin. Kemudian berusia sekitar 15 sampai 40 tahun atau lebih dari 55 tahun lebih beresiko terkena limfoma Hodgkin. Kemudian berjenis kelamin pria. Selanjutnya memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian menderita penyakit serta menderita infeksi akibat Epstein-Barr atau hepatitis C. Dan juga terpapar benzen atau pestisida. Selanjutnya karena pernah menjalani radioterapi dan juga memiliki anggota keluarga yang menderita limfoma. Untuk gejalanya, ini ada beberapa gejala yang timbul yang mungkin bisa menjadi gejala utama limfoma adalah muncul benjolan di beberapa bagian tubuh seperti leher, ketiak, atau selangkangan. Nah, benjolan tersebut muncul ini akibat pembekakan kelenjar getah bening. Selain pembekakan kelenjar getah bening, limfoma juga dapat menimbulkan beberapa gejala seperti demam, gatal-gatal, cepat lelah, batuk, berkeringat di malam hari, berat badan menurun drastis, dan juga sesak napas. Untuk stadion limfoma ini dibagi menjadi 4 stadium dengan pembagian stadium 1 yaitu sel kanker menyerang salah satu kelompok kelenjar getah bening. Itu untuk stadium 1. Kemudian untuk stadium 2, pada tahap ini kanker sudah menyerang 2 area kelenjar getah bening atau sudah menyebar ke organ di sekitar kelenjar getah bening tersebut. Namun penyebaran terbatas pada tubuh bagian atas atau tubuh bagian bawah saja, dengan diafragma sebagai batasannya. Misalnya, pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak dan juga leher. Untuk stadium 3, pada tahap ini kanker sudah menyerang tubuh bagian atas dan bawah. Kanker juga mungkin sudah timbul pada organ limfa. Untuk stadium 4 atau stadium paling tinggi, ini kanker sudah menyebar melalui sistem getah bening dan masuk ke bagian organ-organ seperti paru-paru, hati, atau tulang. Untuk pengobatannya, ini tergantung ya dengan kondisi kesehatan, usia, serta jenis dan juga stadium limfoma yang dialami oleh penderita. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ada beberapa stadiumnya, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu menentukan jalan pengobatan apa yang kira-kira nanti akan diberikan oleh pasien. Biasanya yang pertama yaitu obat-obatan seperti obat kemoterapi dan juga obat imunoterapi yang akan diberikan untuk membunuh sel limfoma. Kemudian radioterapi, prosedur ini dilakukan untuk menggunakan radiasi sinar khusus untuk membunuh sel kanker. Dan untuk tahap yang mungkin paling final, paling akhir, yaitu transplantasi sumsum tulang belakang. Pengobatan ini dilakukan ketika limfoma berada di sumsum tulang. Nah, sumsum tulang berfungsi untuk menghasilkan sel darah yang normal. Untuk transplantasi tulang ini dilakukan untuk menggantikan jaringan sumsum tulang yang sudah rusak akibat penyakit limfoma dengan jaringan sumsum tulang yang sehat.
Untuk komplikasi yang mungkin akan timbul dari penyakit limfoma ini, yang pertama adalah kemandulan. Karena yang akan kita lakukan atau pengobatan yang akan dilakukan itu kan salah satunya kemoterapi dan juga radioterapi. Jadi itu menyebabkan kemandulan dan bersifat sementara atau permanen. Jadi bisa sementara atau permanen. Selanjutnya timbulnya kanker yang baru. Nah, pengobatan dengan kemoterapi dan radioterapi dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker, terutama kanker payudara dan juga kanker paru-paru. Untuk pencegahannya, yaitu melakukan hubungan seksual dengan aman dan tidak menggunakan nafsa untuk mencegah penularan HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus, atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Kemudian menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja bila lingkungan kerja beresiko terkena paparan zat kimia benzen atau pestisida. Sudah cukup. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan dan juga ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan untuk bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.